kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah berada dalam naungan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami masih dapat bersekutu di rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya mampukan dan berikan kebijaksanaan, agar firman-Mu tersampaikan dengan baik di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 48, diawali dari pembacaan ayat yang pertama dan diakhiri pembacaan pada ayat yang ke-15. Mari kita Bapak Ibu membacanya secara bergantian. Kami akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara nanti membacakan ayat yang kedua, begitu kita membacakannya sampai ayat yang ke-15. Kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai 15. Sion, kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia dan seterusnya, dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu, hari ini kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah benteng bagi kita. Debatado Partanobatoata. Bapak Ibu berbicara tentang kitab Mazmur ini, sebenarnya Mazmur ini sangat luar biasa karena kitab Mazmur ini memuat banyak sekali nyanyian-nyanyian, ungkapan syukur, perasaan duka cita yang juga diluapkan kepada Tuhan. Tapi dalam segala situasi yang dalam bagaimanapun kehidupan yang dihadapi oleh pemazmur, dia selalu menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu makanya ketika kita membaca kitab Mazmur, maka akan ada banyak sekali ayat-ayat yang relevan dengan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, kitab Mazmur ini sangat disukai, menjadi salah satu kitab
yang disukai oleh banyak orang, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, dalam pembacaan kita kali ini kita belajar dari yang namanya Bani Korah, Bapak Ibu. Bani Korah menuliskan pengalaman imannya yang dia rasakan bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dia mempersaksikan bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan bagi kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu saja dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, pasti kita menghadapi pasang surut kehidupan. Kita menghadapi kadangkala hidup kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat kelam. Kita menghadapi berbagai keterpurukan dalam kehidupan kita, tapi kadangkala kita juga menghadapi yang namanya suasana sukacita, suasana bahagia. Artinya dalam kehidupan kita, dua keadaan ini pasti akan kita hadapi secara bersamaan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Artinya ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita dalam situasi yang terpuruk, dalam situasi yang pahit, jangan langsung putus asa, karena kita akan merasakan kebahagiaan pada waktunya ketika Tuhan memberikan itu dalam kehidupan kita. Dan ketika kita juga merasakan sukacita, kita juga jangan pernah lupa bahwa kita juga pernah merasakan yang namanya kepahitan dalam kehidupan kita. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang sudah dikatakan tadi, ketika kita merasakan kepahitan, kita juga pasti merasakan sukacita. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita merasakan sukacita, ketika kita merasakan kesuksesan atau kebahagiaan dalam kehidupan kita, apakah kita menganggap itu hanya sebagai cerita hidup yang biasa? Atau justru kita menganggap itu sebagai pengalaman kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan? Dalam kehidupan kita tidak dipungkiri Bapak Ibu, pasti ada orang yang menganggap itu hanya sebagai cerita atau perjalanan hidup yang biasa. Tapi bagi orang yang percaya, kesuksesan, kepahitan yang terjadi dalam hidup itu adalah pengalaman yang patut disyukuri, karena dalam hal itulah kita bisa merasakan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, Bani Korah di sini menuliskan pengalamannya bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dia mempersaksikan bagaimana hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Dia mempersaksikan bahwa Tuhan itu adalah kota benteng bagi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dan dituliskan ini supaya juga orang-orang lain bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Bani Korah ini, Bapak Ibu. Dan sampai sekarang kita bisa membaca kitab ini dan menjadi kesaksian iman juga bagi kita. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu, kita dapat melihat, Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, pemazmur di sana mengakui keberadaan Allah yang hadir dan memuji, mengagungkan Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Pemazmur dalam hal ini Bapak Ibu, Bani Korah, memahami dan mempersaksikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia, Bapak Ibu. Keberadaannya bisa kita ketahui ketika Allah mempersaksikan atau menyatakan dirinya kepada hamba-hambanya. Dalam kitab-kitab perjanjian lama Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, kepada Abraham. Bahkan dalam kitab perjanjian baru, Allah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Jadi Allah itu bukanlah lagi Allah yang jauh, tapi sudah dekat dan ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, dalam hal ini pemazmur mempersaksikan bahwa Allah itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai kita orang yang percaya, saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, apakah kita bisa merasakan penyertaan Allah itu dalam kehidupan kita? Atau justru kadang-kadang
dalam kehidupan kita seolah-olah kita merasa bahwa Allah itu tidak bekerja dalam hidup kita. Ini penting untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya memang ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita kemudian memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, dalam pengenalan akan Tuhan itu juga Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Ada tempat-tempat yang memang menjadi tempat pertemuan antara Allah dengan umatnya. Kalau di perjalanan bangsa Israel yang menjadi latar dari penulisan kitab ini, Allah itu hadir di gunung. Allah juga hadir di bait suci yang dibuat oleh bangsa Israel, Amangina. Nah, ketika Allah hadir, maka tempat Allah hadir itu adalah tempat yang kudus. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya sekarang, kita memahami tempat Allah berdiam itu secara iman adalah di gereja, di tempat kita beribadah, seperti di tempat ibadah kita saat ini. Kita memahami hal itu, Bapak Ibu. Dan karena itu kita selalu memuji Tuhan juga di tempat Allah berdiam, seperti di gereja ini. Tapi nyatanya Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan itu tidak terbatas hadir hanya di tempat yang seperti sudah disebutkan di sini. Tapi Tuhan mampu hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahwa dalam segala aspek kehidupan kita ternyata Tuhan itu hadir dan menyertai perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah makanya pemazmur dalam hal ini mempersaksikan bahwa besarlah Allah dan sangat terpuji di kota, di gunung, di kota raja besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap tempat Tuhan berkenan hadir ketika orang bersandar kepadanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita lihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Di sana disaksikan bahwa kehadiran Allah itu mengubah kehidupan umat. Pengalaman hadirnya Allah dan kuasanya yang terjadi dalam kehidupan kita justru harus menjadi sebuah cerita yang harus kita persaksikan. Di sini pemazmur mempersaksikan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia pasti akan membawa dampak yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia tidak hanya hadir begitu saja, tapi untuk kebaikan manusia itu sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam teks ini dikatakan raja-raja berkumpul. Mereka datang demi melihat, mereka tercengang. Ini merupakan respon daripada raja-raja, respon daripada umat Tuhan yang ingin menanti-nantikan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Mereka menantikan karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Artinya Bapak Ibu, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan bersandar kepadanya, kehadiran Allah itu sangat dinantikan. Karena itu menjadi suatu ungkapan sukacita ketika Allah hadir bersama kita. Pasti kita akan merasakan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara ketika Allah hadir bersama kita. Karena ketika Allah hadir bersama kita, maka tidak ada lagi yang kurang dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan bahwa kehidupan kita ini lengkap ketika Allah hadir dalam kehidupan kita dan menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi justru kehadiran Allah juga menjadi malapetaka bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan kejahatan. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu Saudara-saudara kehadiran Allah itu selalu menjadi sukacita, tapi kehadiran Allah juga menjadi ketakutan bagi orang-orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-7, kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Ketika
orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan Tuhan hadir, maka itu akan menjadi ketakutan bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, inilah yang menjadi hal yang harus kita renungkan juga, bagaimana kemudian kita menempatkan diri kita akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tentu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang bersukacita. Nah, kehadiran Allah juga dalam kehidupan manusia itu menjadi sesuatu yang luar biasa, karena Allah kemudian membentengi kehidupan orang yang percaya bagi kehidupannya sehari-hari. Kita dapat belajar dari salah satu bapak reformator gereja, Martin Luther. Bisa kita lihat amang-inang di Kidung Jemaat nomor 250, di situ dengan judul lagu Allahmu Benteng yang Teguh. Martin Luther menuliskan di sana, Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Bapak Ibu, Martin Luther adalah salah satu tokoh yang kemudian mengubah arah haluan bergereja orang-orang di Eropa kala itu. Ketika ada penyimpangan di gereja kala itu, maka Bapak Reformator Martin Luther berusaha mengembalikan gereja ke jalan yang benar. Tentu menegakkan kebenaran, Bapak Ibu, tidak mudah. Menegakkan yang benar di tengah-tengah kehidupan orang yang melakukan ketidakbenaran tidak mudah, Bapak Ibu. Akan banyak orang yang membenci, menghujat, bahkan juga ingin membunuh ataupun meniadakan orang yang menegakkan kebenaran itu. Tapi Martin Luther mempersaksikan dalam hal ini bahwa Tuhan adalah benteng yang teguh. Tuhanlah yang membentengi kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi perisai dan senjata. Sama seperti yang diimani oleh Martin Luther, betapapun sengsara kita, betapapun pahit dan getirnya kehidupan kita, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan orang yang percaya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita kemudian merenungkan ataupun mengimani apa yang telah dituliskan oleh Martin Luther ini dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, pemazmur di sini menuliskan komitmen yang dibuat oleh umat yang takjub dengan karya Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, pemazmur kemudian mempersaksikan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia, ketika Tuhan membentengi kehidupan manusia, membentengi kehidupan orang yang percaya, ada relasi yang dibangun antara Allah dengan manusia. Itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi ketika Tuhan membentengi kehidupan orang yang percaya, maka harus ada komitmen yang dibangun antara orang yang percaya, antara manusia dengan Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kemudian jangan pula demikian dalam kehidupan kita, kita hanya membangun komitmen dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita anggap dengan kita. Tapi kemudian menjadi renungan bagi kita seperti pemazmur ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita membangun komitmen kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun komitmen kita dengan Tuhan ketika kita melihat karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pemazmur dalam hal ini sudah merasakan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, yang membentengi kehidupannya. Karena itu dia tidak mau hanya berdiam, Bapak Ibu, saudara-saudara, tapi dia membuat komitmen, membangun komitmen bersama-sama dengan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mempersaksikan karya Tuhan dalam kehidupannya kepada orang-orang lain, supaya orang lain juga mengetahui dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang yang percaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah kita dalami tadi dari Mazmur pasal 48 ini, bagaimana pemazmur mempersaksikan seperti tema kita
dalam hari ini, ibadah kita hari ini, debatado partano batuata, Allah benteng bagi kita. Bagaimana kemudian kita merefleksikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan kita saat ini, kita menghadapi berbagai isu, berbagai krisis di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Semakin hari banyak krisis yang kita hadapi. Krisis ekologi, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, Bapak Ibu. Semakin lama semakin kita merasakan bahwa dunia ini semakin jahat, dan semakin lama kita juga merasakan lam leleng parngulota songon dalam borat tak adopi di tonga-tonga ningulukta. Semakin lama kita menjalani kehidupan, rasanya tantangan itu tidak pernah berhenti, selalu saja ada. Ketika permasalahan yang satu sudah selesai, datang lagi permasalahan yang lain, amang-inang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dalam situasi ini yang menjadi pengharapan kita satu-satunya hanyalah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kemudian dalam situasi yang demikian kita masih tetap datang menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, memuji Tuhan di rumah kita, memuji Tuhan di gereja? Apakah kita masih melantunkan pujian-pujian, persembahan-persembahan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur, Bapak Ibu Saudara-saudara? Nah, dalam hal ini orang yang percaya, orang yang mengetahui bahwa Tuhanlah tempat satu-satunya untuk mengadu, Tuhanlah tempat satu-satunya untuk berlindung, harus mengimani ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan, tempat kita untuk berlindung satu-satunya hanyalah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga diingatkan melalui kesaksian pemazmur ini bahwa dalam kehidupan kita tidak tahu kapan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kadangkala memang dalam kehidupan kita ini kita sering mengukur karya Tuhan dalam hidup kita hanya dari pemikiran kita sendiri, hanya dari pemikiran kita manusiawi semata. Tapi kita tidak bisa melihat secara jernih bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus mengimani, Bapak Ibu, bahwa suatu waktu atau kapanpun Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan mengangkat kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan berkarya dalam hidup kita dan memakai kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Artinya, Bapak Ibu, dalam segala situasi apapun kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan mengangkat kita, akan memberkati kita pada waktunya. Kita tidak bisa mengukur berkat Tuhan itu kapan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan pasti memberkati kehidupan kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dari perenungan pemazmur ini kita juga diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita penting membangun komitmen kita bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang sudah dikatakan tadi. Saya sendiri menyadari bahwa kehidupan ini ternyata adalah karena perkenanan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara juga mempersaksikan hal yang sama. Sebenarnya apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita bukan karena kemampuan kita semata, bukan karena kepintaran kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan, bukan amang-inang, tapi karena Tuhan memang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah manusia yang rapuh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita adalah manusia yang lemah. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita adalah orang yang kuat, tapi ada waktunya kita akan merasakan rapuh, ada waktunya kita merasakan lemah. Artinya dalam hal ini kita harus menyadari sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang rapuh, dan kita diperhadapkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, maka
relasi inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi apapun amanginang. Perenungan yang bisa kita bangun dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan, ini aku dengan segala kelemahan yang ada padaku. Selamatkanlah aku di dalam kasih-Mu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya, kita harus memegang teguh seperti tema khotbah kita pada hari ini. Allah lah benteng bagi kehidupanku. Debatado partano batoan di tonga-tonga ningoluku. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menghidupi ini, kita harus mengimaninya dalam kehidupan kita, sehingga apapun situasi kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai orang muda, ataupun sebagai anak, kita akan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan dari kesaksian iman pemazmur yang mempersaksikan bahwa Tuhan adalah benteng bagi orang yang percaya, bagi orang yang bersandar kepada Tuhan. Ada banyak masalah dan tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu kami yakin dan percaya apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami, Tuhanlah yang tetap menjadi benteng pertahanan kami. Tuhanlah yang tetap menjadi perlindungan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan dikuatkan dan dimampukan untuk melalui kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Mampukan kami Tuhan untuk memegang iman ini dalam kehidupan kami, memegang firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.